Sahabat Indonesia Nusantara Raya, mungkin tidak banyak yang tahu di antara kita bahwa Kerajaan Majapahit meninggalkan jejak dan juga keturunan atau generasi emasnya di wilayah Pulau Madura, khususnya Madura Barat. Nah, pada waktu itu memang Madura terbagi jadi tiga ya, ketika era kerajaan-kerajaan itu. Jadi ada Madura Timur, yaitu di Sumeneb, kemudian Madura Tengah, wilayah Pamekasan, dan Madura Barat, wilayahnya adalah Sampang dan Bangkalan. Meskipun nama Bangkalan waktu itu belum ada, tetapi pembagiannya kalau kita topografikan sekarang ini, kondisinya semacam itu. Nah, wilayah timur Sumeneb memang punya garis keturunan sendiri ya. Kemudian tengah Pamekasan juga. Nah, yang wilayah barat inilah yang merupakan keturunan dari raja-raja Majapahit, khususnya Brawijaya V atau raja terakhir Majapahit dari para selirnya. Singkatnya bahwa jejak generasi emas Majapahit di Bangkalan ini ada beberapa bukti arkeologis, termasuk diantaranya Masjid Agung Bangkalan atau Masjid Sultan Abdul Qadirun ini merupakan generasi dari raja di Raja Majapahit. Nanti akan kita lihat silsilahnya seperti apa. Nah, ini adalah halaman depan Masjid Abdul Qadirun atau Masjid Agung Bangkalan ya. Sementara di timurnya itu adalah alun-alun kota Bangkalan, dan di timurnya lagi adalah Keraton Bangkalan ketika masa itu. Sekarang sudah jadi rumah dinas Bupati Bangkalan secara periode per periode ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke makam atau pasaraian Sultan Abdul Qadirun yang berada di belakang Masjid Agung Bangkalan. Jadi Masjid Agung Bangkalan ini dibangun langsung oleh Sultan Abdul Qadirun yang berkuasa pada tahun 1815 sampai 1847 ya. Nah, ini berasal dari keturunan Majapahit. Jadi kalau kita melihat silsilahnya, Raja Majapahit terakhir itu Brawijaya V punya beberapa selir, yang dari selirnya itu menurunkan keturunan Lembu Peteng ya. Kemudian di selir yang lain menurunkan Aryo Damar, penguasa Palembang. Nah, dari keturunan Lembu Peteng ini kemudian ada Aryo Mengir, Aryo Pratikel, kemudian Nyai Budo. Itu yang dari Lembu Peteng. Nah, kemudian dari Aryo Damar, penguasa Palembang, itu menurunkan Aryo Menak Senoyo, kemudian Aryo Timbul, kemudian Aryo Kadutan, dan Aryo Pojok. Nah, beberapa keturunan ini ternyata memang beraktivitas di Madura Barat ya, tepatnya di Sampang. Nah, baru kemudian dari keturunan dua garis ini, Nyai Budo dan Aryo Pojok ini menikah dan mempunyai keturunan namanya Ki Demang Palakaran. Jadi Ki Demang Palakaran ini ya jelas terahnya Majapahit kalau lihat dari keturunan tadi ya, beraktivitas atau membuat kerajaan pertama kali di wilayah Arosbaya. Jadi wilayah Arosbaya itu kalau dari Bangkalan Kota tempat saya berdiri ini ke arah utara sekitar 12 atau 15 km ya. Mendirikan Keraton Palakaran, dan di sana memang keratonnya berkembang pesat. Kemudian dari Ki Demang Palakaran ini punya putra namanya Ki Pragalbo. Nah, pada waktu Ki Pragalbo inilah kemudian belajar tentang agama Islam ya di Jawa, di Pajang. Nah, setelah itu kemudian dari Ki Pragalbo ini punya keturunan juga namanya Ki Pratanu. Jadi Pangeran Pratanu ini disebut juga Ki Lemah Dhuwur ya, Kiai Lemah Dhuwur, karena sudah beragama Islam. Jadi disebut atau menjadi sebutan Kiai Lemah Dhuwur karena memindahkan keratonnya dari Palakaran ke tempat yang lebih tinggi. Dan pada waktu ini penyebaran agama Islam cukup pesat di wilayah Arosbaya karena perpindahan keraton, kemudian juga pengelolaan manajemennya yang cukup bagus ya. Nah, dari
Ki Lemaduwur ini kemudian namanya sekarang diabadikan menjadi Pasar Induk di Bangkalan, Pasar Induk Ki Lemaduwur ya. Jadi ini keraton yang masih di Arusbaya, belum di Bangkalan ya. Nah, dari Ki Lemaduwur inilah kemudian menurunkan dua putra, Pangeran Tengah dan Pangeran Mas. Dari Pangeran Tengah ini kemudian punya putra Raden Prasena yang dididik secara keislaman ya, karena memang sudah Islam, jadi dididik keislaman. Nah, pada waktu ini kemudian terjadi perang besar karena Sultan Agung Raja Mataram ini menyerbu Madura, jadi menundukkan Madura. Dan dari peperangan yang dahsyat ini, total pasukan dari Madura ini ada 100.000, kemudian juga dari Mataram ya berhadapan, dan akhirnya dengan perang yang sangat sengit dan berhari-hari baru akhirnya Mataram bisa memenangkan. Dan memang imbasnya raja-raja di Madura ini habis meninggal dunia semua ya. Jadi yang di Arusbaya, Pangeran Tengah, kemudian juga yang di Pamekasan dan juga di Sumenep, semuanya raja-raja meninggal dunia dalam pertempuran ini. Tinggal satu, yaitu Pangeran Prasena, jadi putranya Pangeran Tengah dengan Ratu Ibu ya. Nah, ini yang kemudian dibawa ke Mataram, dan akhirnya karena pengabdiannya di Mataram mendapatkan fasilitas seperti putra raja ya, bahkan dinikahkan dengan putri Sultan Agung itu. Nah, dari sinilah kemudian turun-temurun raja-raja di Madura Babat, yaitu ada Pangeran Cakraningrat I, Cakraningrat II, kemudian Cakraningrat III, IV, dan V. Kemudian dari situ berganti gelar jadi Pangeran Cakra Adiningrat I dan Cakra Adiningrat II, yaitu Kanjeng Sultan Abdul Qadirun, yang sekarang kita berada di tempat Pasarean atau di makamnya beliau ya, dan juga di masjid yang dibangun oleh beliau ini. Nah, ini yang seperti kita lihat, ini adalah silsilah dari raja-raja Madura Barat yang memang kalau ditarik ke atas ini masih keturunan Prabu Brawijaya V. Artinya ini memang masih dari terahnya raja-raja di Majapahit ya. Jadi bisa disebut generasi emas Majapahit yang ada di Bangkalan. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari peninggalan yang ada, jadi ini kita masuk ke makamnya Sultan Abdul Qadirun, tepat di belakang Masjid Agung Bangkalan ya. Jadi ada banyak makam di sini. Ini adalah dari keluarga Sultan Abdul Qadirun. Nah, dari catatan-catatan yang ada, memang kalau kita lihat kondisi peninggalan dari Kerajaan Madura Barat ini cukup banyak ya, termasuk diantaranya ini kan hanya makam yang dari wilayah Bangkalan. Sementara untuk yang leluhur beliau yang ada di Arusbaya ini dimakamkan di makam Air Mata Ibu ya, ada di wilayah Arusbaya agak ke timur. Nah, kalau yang di sini memang terlihat sangat religius Islam, Muslim dari batu nisannya. Sementara kalau yang ada di Air Mata masih agak ini ada nuansa Jawa kuno, Majapahit ya, karena dari batu-batunya, kemudian juga dari ornamennya, dari desainnya, ini masih seperti Jawa kuno ya, karena memang masih era sebelum Islam ya. Nah, di topografi Kabupaten Bangkalan sendiri ini juga menunjukkan hampir sama dengan tata letak kota ya. Ini kan kalau kita lihat tadi kita di masjid, di sebelah baratnya alun-alun, kemudian yang ada di timurnya masjid ini adalah alun-alun Bangkalan. Jadi topografinya atau tata letaknya itu barat jalan adalah Masjid Agung tempat ibadah, kemudian di tengah-tengah itu adalah alun-alun kota Bangkalan yang saat ini juga masih sangat rindang ya, karena ada banyak pohon-pohon trembesi atau ki ujan yang mengelilingi alun-alun Bangkalan. Sementara di timurnya alun-alun Bangkalan ini adalah tempat keraton dan sekarang menjadi rumah dinas Bupati Bangkalan. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa lokasi yang lainnya, ada yang namanya Pejagan ya. Jadi Pejagan itu asal mulanya
jaga. Jadi tempatnya para penjaga, para prajurit ada di wilayah utara dari alun-alun ini, agak ke utara, utara timur, itu namanya Pejagan. Kalau ini ada di pagar Masjid Agung Bangkalan ya. Kemudian kalau kita ke arah barat agak ke utara, itu namanya adalah Pengiranan. Jadi tempatnya para pangeran dari kerajaan di Madura Barat, Kesultanan Bangkalan ini. Kemudian ada juga lokasi yang lainnya, Kademangan. Jadi berada agak ke selatan dari lokasi ini namanya adalah Kademangan. Nah oke, yang kita lihat ini adalah bagian timur alun-alun ya, timur agak ke utara. Nah di seberang sana itulah tempat keraton dulu, keraton Bangkalan dulu di ini lokasinya. Nah sekarang yang saya sebutkan tadi menjadi rumah dinas Bupati Bangkalan. Nah ini beberapa kondisi yang kita lihat yang ada di sisi timur utara alun-alun Bangkalan.